Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada media Zoom pada siang hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa dari Telkom University Kampus Bandung, Surabaya, Purwokerto, dan Jakarta. Dan tentunya rekan-rekan lain, rekan-rekan pustakawan mungkin dari seluruh Indonesia yang sudah hadir pada sesi Zoom hari ini, ya, hari Kamis 27 Februari 2025 dengan tema kegiatan Statista as a Research Tool, Navigating Data More Effectively. Dan izin memperkenalkan diri rekan-rekan semua, nama saya Muhammad Zakir Ahmad, dan hari ini akan bertugas sebagai pemandu kegiatan pada hari ini. Tentunya kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik lagi ya, mengenai aplikasi Statista sebagai alat riset yang efektif untuk membantu rekan-rekan semua dalam mengakses, menganalisis, dan juga memanfaatkan data
secara lebih optimal. Dan juga statistik tentunya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan riset rekan-rekan semua dan juga kegiatan tugas ataupun kegiatan akademik lainnya. Ya, dan Statista juga sudah menjadi bagian dari Open Library, dari layanan Telkom University Open Library sejak tahun 2020, di mana Statista merupakan platform online yang menyediakan data statistik dan laporan dari berbagai macam sumber terpercaya yang dapat sumbernya dari seluruh dunia. Dan platform ini juga mencakup beragam topik, mulai dari bisnis, ekonomi, teknologi, hingga sosial, yang tentunya disajikan dalam bentuk grafik diagram yang sangat komprehensif sekali, keren dan mudah untuk dibaca. Ya, dengan akses kejutaan data yang telah dikurasi, Statistika menjadi salah satu media yang dapat sangat berguna sekali bagi peneliti, akademis, dan juga profesional dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan penelitian. Dan pada kesempatan ini, kita akan membahas pencarian data statistik mungkin lebih komprehensif lagi ya. Bagaimana cara mencari data yang efisien menggunakan aplikasi dari Statista ini. Dan sudah hadir bersama kita semua ada trainer pada hari ini, ada Mbak Monique Wantasen selaku Senior Client Success Manager Statista Singapura. Selamat siang Mbak Monique. Selamat siang. Sehat ya Mbak ya? Sudah siap memberikan trainer nih Mbak? Iya, siap. Oke, mantap. Oke. Baik, izin selanjutnya saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah lewati pembukaan ya. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Lalu kegiatan hari ini tentunya masuk ke dalam sesi utama pada hari ini, yaitu sesi trainer Statista bersama Mbak Monique. Dan nanti selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung aja di kolom chat atau juga bisa melakukan raise hand jika waktu masih memungkinkan. Dan tentunya di akhir acara selalu ada link presensi untuk rekan-rekan yang harus diisi untuk keperluan pembuatan e-sertifikat. Jadi make sure ketika rekan-rekan mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan baik hadirin, agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, mohon izin agar kita berdoa terlebih dahulu dan mohon izin agar berdoa dipimpin oleh saya. Saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Kepada hadirin dimohon untuk menegakkan posisi duduk. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa
bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil bersejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi utama pada hari ini, yaitu sesi trainer bersama Monique Wantasen, selaku Senior Client Success Manager Statista Singapura. Kepada Mbak Monique, disilahkan. Terima kasih. Silakan, Mbak. Baik, semuanya. Aku harap semuanya sudah bisa melihat screen aku. Nah, jadi untuk sesi hari ini kami akan memulai dengan presentasi navigasi statista. Gimana cara menggunakan statista dengan efektif. Nah, pertama-tama untuk beberapa yang belum tahu statista itu apa, jadi aku akan memperkenalkan statista secara keseluruhan ya. Nah, jadi pertama-tama aku akan memperkenalkan apa sih itu statista seperti sumbernya. Nah, statista adalah salah satu data agregator terbesar di dunia. Kita nge-cover lebih dari mungkin 1 juta statistik ya di platform kami. Dan kita punya sumber adalah dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kita mempunyai lebih dari 22.500 sumber. Dan kalau kita lihat di sini, 49% adalah own exclusive statistics, di mana ini adalah data-data yang kami punya researchers dan analis itu produksi sendiri, di mana mereka akan menganalisa data-data, forecast, lalu juga membuat survei gitu ya. Jadi ini adalah data-data eksklusif kami yang hanya bisa ditemukan di Statista platform. Lalu 35% adalah data-data dari eksklusif sumber sekunder, di mana kita mempunyai data partner yang
mengizinkan kita untuk merepublikasikan data-data mereka di platform kami. Dan 16% adalah dari publicly accessible secondary sources ataupun juga data-data yang available secara publik gitu. Nah, ini adalah data-data yang ada dari seperti kayak uh, um, organisasi internasional seperti mungkin WTO, WHO, lalu juga financial report atau company annual reports dari companies atau organisasi publik seperti itu. Nah, jadi ini adalah data-data um, sumber dari data-data kami. Nah, untuk statista kita mempunyai lebih dari 1 juta statistik ya, dan ini itu nge-cover lebih dari 170 topik dari 150 negara. Jadi kalau kita lihat di all industries di sini, kita nge-cover topik-topik seperti advertising and marketing, consumer goods dan FMCG, e-commerce, jadi mengenai bisnis, mengenai energi dan environment, lalu juga mengenai social life, ya, media, teknologi, dan seterusnya. Jadi ini adalah topik-topik yang kami cover saat ini. Nah, pertama-tama, kalau kita lihat di landing page atau halaman utama Statista, satu yang penting adalah pastikan teman-teman sudah terlogin ke Universitas Telkom punya Statista subscription. Gimana cara tahunya apakah sudah terlogin atau belum? Itu adalah melihat welcome message yang ada di sini. Jadi pastikan ada tulisan Welcome Universitas Telkom. Ya, berarti kita sudah ada di dalam Universitas Telkom Statista subscription. Nah, untuk Statista subscription di Universitas Telkom kita nge-cover semua statistics, reports, lalu juga ada market insights. Jadi ini adalah tipe-tipe konten yang kita akan cover pada hari ini. Jadi untuk dimulai, kita bisa mencari data di statista kita, di statista platform kita dengan melalui 2 cara. Salah satunya adalah menggunakan search bar yang ada di halaman utama di sini. Gunanya search bar ini adalah mendapatkan konten-konten yang ada mengenai keyword yang kita pakai. Jadi kita punya search bar ini sangat tergantung dengan keywords yang kita pakai. Jadi misalkan kita ingin mengetahui tentang social media. Oke. Nah, untuk social media ini kita mempunyai 57.700 results dan hasil-hasilnya itu lumayan beragam ya dari tipe kontennya. Jadi kalau kita lihat ada topic page, ada report, ada pun juga statistik dan lain-lain. Nah, ini kita bisa filter lebih lanjut menggunakan filter yang ada di sini, fungsi filter yang ada di sini, seperti fungsi filter tipe konten, ataupun juga lokasi, dan juga publication date. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin mendapatkan data yang kita publish di tahun 2024-2025 aja, ini juga bisa difilter melalui filter function di sini. Oke. Selain itu adalah tipe konten. Jadi misalkan aku ingin mulai dengan topic page. Lalu aku mau fokus ke Indonesia. Aku bisa ketik aja di sini atau bisa menggunakan location filter juga. Oke. Jadi kalau kita lihat saat ini adalah sosial media di Indonesia.
Topic page ini adalah seperti informasi hub ya, di mana kita akan menjelaskan sosial media di Indonesia itu seperti apa. Jadi kita akan menjelaskan topiknya terlebih dahulu, leading social media platform di Indonesia, jadi yang populer apa aja, lalu juga trennya seperti apa saat ini. Jadi ada pembukaan, lalu kita juga ada kumpulan statistik-statistik yang yang paling relevan dengan topik tersebut. Jadi kita ada statistik-statistik yang mengenai platform itu, seperti misalkan Facebook, Twitter, dan seterusnya. Lalu kita juga ada number of users, jadi ada jumlah pengguna, influencer marketing, dan juga user behavior, seperti apa penggunaannya, atau mungkin pengguna sosial media itu demografiknya seperti apa, berapa lama mereka menggunakan sosial media, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah statistik-statistik yang relevan yang kita bisa lihat satu persatu. Misalkan kita ingin melihat um, di sini share of social apps consumer spend di Indonesia dari Januari 2022 sampai 2023. Kita bisa lihat ya dari secara per bulannya dari 2022 sampai 2023 itu seperti apa? Apakah mereka menggunakan subscription based app ataupun juga one time purchase aja, dan berapa banyak dari mereka yang menggunakannya. Nah, kita bisa lihat data ini adalah data individual, di mana kita bisa menemukan sumber informasinya di bagian kanan. Jadi di setiap statistik ataupun konten yang ada di platform, kita pastinya ada sumber informasi. Seperti yang kita lihat saat ini, kita menggunakan data dari data.ai. Ini adalah salah satu data partner kami. Nah, kita juga bisa lihat ada beberapa fungsi download yang kita bisa pakai seperti kayak PDF, Excel, PNG, maupun PPT. Jadi kalau misalkan ingin mendownload datanya dalam bentuk table, itu bisa menggunakan Excel download format, ataupun juga kalau ingin menggunakan mau yang sudah jadi ya, kita bisa menggunakan PPT format. Oke. Nah, aku mau highlight satu fitur yang lumayan penting dan lumayan relevan juga untuk para mahasiswa ataupun juga researchers atau akademia di sesi hari ini ya, di mana kita bisa menggunakan fitur citation format. Jadi kita mempunyai 6 format citasi seperti APA, Chicago, Harvard, MLA, ataupun Blue Book dan IEEE. Jadi misalkan lagi membuat laporan atau membuat thesis, tugas ya seperti itu, bisa menggunakan citasi fitur ini, di mana bisa dipilih format yang diinginkan, lalu bisa copy dan paste langsung. Ya, jadi ini akan sangat membantu untuk menghemat waktu. Oke. Ya, jadi itu yang aku ingin highlight untuk statistik page ini. Selain itu, yang lain lumayan straightforward, seperti kayak visualisasi, mau diubah visualisasinya menjadi line chart juga bisa. Ya, jadi ini adalah statistik. Kalau kita lihat statistik-statistik lainnya, fitur-fiturnya ataupun formatnya juga akan sama, ya. Tetapi yang berbeda adalah konten itu sendiri, datanya, lalu sumbernya, dan seterusnya. Nah, jadi ini untuk statistiknya. Lalu kalau kita balik ke topik page ini,
kita bisa lihat ini adalah statistik-statistik yang kita bisa buka satu persatu, tetapi kalau misalkan semuanya relevan atau mungkin penting untuk teman-teman, bisa semuanya langsung di-download dalam satu report, yaitu report yang ada di sini seperti statistik report. Oke. Nah, statistik report ini bisa di-download dalam bentuk PPT atau PDF. Jadi pas kita download ini adalah kumpulan statistik dalam satu file ya, satu report gitu. Jadi kita bisa lihat semuanya akan mencangkup statistik-statistik yang ada di table of content di sini. Oke. Nah, ini adalah statistik report. Jadi hanya statistik saja. Lalu kami juga ada report-report yang lain, di mana kita ada digital and trends, companies and products, misalnya kalau ingin mengetahui mengenai social media companies di dunia, misalkan seperti Instagram, Meta, atau X, Twitter, seperti itu ya. Itu juga bisa menggunakan kami punya Companies and Products Report. Nah, tapi aku mau menjelaskan lebih lanjut untuk report-report kita. Jadi kita ada total sekitar 68.000 report yang ada di Statista Platform. Lalu untuk tadi kita sudah bahas Statistics Report, tetapi kita juga ada yang namanya Consumer Insights Reports, di mana ini kita fokus ke user behavior, jadi consumer behavior. Misalkan mengenai social media, kita ada Facebook user di US, UK, dan seterusnya. Tetapi kita juga ada, misalkan untuk Indonesia, ya, consumer di Indonesia itu seperti apa sih? Kita bisa lihat mereka punya behavior ataupun juga opini, attitude ya mengenai topik-topik berikut seperti kayak makanan, nutrisi, internet dan sosial media, lalu juga keuangan, asuransi dan seterusnya. Jadi ini bisa di check out juga karena ini akan sangat membantu untuk mengerti lebih lanjut konsumer-konsumer di berbagai macam negara ya. Jadi untuk Indonesia kita ada consumers in Indonesia, tetapi kalau ingin melihat misalkan di Singapura atau di Thailand, itu juga kita bisa lihat consumers in Thailand, in Singapore, dan seterusnya. Lalu kita juga ada target audience report, di mana kita lebih spesifik ke target audience tersebut. Misalkan kita ingin melihat mobile banking users di Indonesia, itu tuh mereka siapa aja sih? Misalkan mereka punya demografis profile, itu apakah mereka kebanyakan perempuan, laki-laki, generasi X atau generasi milenial dan seterusnya. Itu kita juga bisa lihat mereka punya marketing touch points dan lain-lain. Jadi ini yang kita panggil Consumer Insights Reports. Nah, selanjutnya kita ada yang namanya Overview, Spotlight, dan Trend Reports, di mana ini lebih berbeda ya untuk tipe kontennya. Jadi ini lebih fokus ke spesifik tren atau spesifik topik, di mana kami punya researchers dan analis akan mengupas lebih lanjut topik itu tersendiri. Jadi akan ada analis punya write up atau opini dan juga kualitatif insights-nya. Jadi tidak hanya charts ataupun juga graph seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat ada overview, spotlight, ataupun juga trend reports. Ya, jadi seperti kayak ini electrification outlook worldwide, atau mungkin mengenai AI ada NVIDIA, bisa
uh, dicek lebih lanjut juga. Oke. Nah, lalu kita ada yang namanya market insights. Market insights adalah kami punya proprietary content juga di mana kita um, akan membahas mengenai um, industri itu seperti situasinya saat ini dan 3 sampai 5 tahun ke depan forecast-nya akan seperti apa. Ya. Jadi kita bisa lihat kita mengcover lebih dari 9 atau sekitar 9 topik ya industri. Kita bisa lihat ada consumer, e-commerce, finance, dan ini akan ada breakdown-nya lebih lanjut. Jadi kalau kita lihat misalkan mengenai tadi social media kan ya. Jadi misalkan mengenai advertising dan media. Jadi untuk advertising media ini kita ada directory-nya untuk further breakdown. Jadi kita akan ada seperti kayak advertising, app, media, metaverse, um, e-sports, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau melihat mengenai social media advertising, ya kita bisa lihat bahwa untuk market insights ini, apakah kita melihat advertising atau consumer atau teknologi, itu akan mirip ya untuk penggunaannya, layoutnya, tetapi yang berbeda hanya key metrics-nya. Jadi ini adalah key metrics ataupun juga informasi-informasi yang kita akan sampaikan, seperti kayak untuk advertising, social media advertising, kita akan ada advertising spend-nya, key players, reach, analyst opinion, seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita melihat consumer market insights, kita akan lebih fokus ke mungkin sales channels, prices, volume, sales revenue, dan seterusnya. Ya, jadi ini yang berbeda. Ya. Tetapi pastinya semua akan ada highlights, market definition, dan in-scope and out-of-scope. Ini juga sangat penting karena uh, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan informasi mengenai apa sih yang dicangkup gitu ya di dalam data-data yang ada di bawah ini, kita bisa melihat market definisi dan in scope and out of scope karena tidak semua market research organization itu mempunyai definisi yang sama mengenai uh, industri-industri yang kita cover. Misalkan mengenai social media advertising, kita tidak termasuk advertising di dalam online game social network seperti itu. Jadi kita bisa baca lebih lanjut ya untuk definisi dan in scope and out of scope-nya. Lalu kita juga ada metodologi di mana ini juga sangat penting karena supaya teman-teman juga mengerti gimana kita mendapatkan data yang ada di bawah sini, kita punya asumsi, kita punya pendekatan seperti apa, ya. Jadi ini juga lumayan penting. Nah, selain itu ada beberapa fitur yang bisa dipakai dalam market insights ini. Jadi kita bisa lihat kan ya saat ini ad spending-nya dari 2017 sampai 2030 seperti apa. Jadi ini kita bisa melihat ya kenaikannya. Jadi dari ad spending untuk worldwide social media, ad spending change. Lalu di sini kita bisa filter lebih lanjut ke lokasi yang kita inginkan. Misalkan Indonesia. Jadi pas kita filter untuk Indonesia, data-data ini hanya
hanya menunjukkan data untuk Indonesia aja. Ya, jadi ad spending di Indonesia itu seperti apa diperkirakannya. Lalu ada mobile dan desktop ad spend, lalu juga ada average ad spending per internet user. Jadi apa sih yang kita maksud dari average ad spending per internet user? Ini juga kita bisa baca di I button di sini informasinya. Oke. Lalu kita ada demografisnya, jadi paling banyak usernya itu apakah dari orang yang umur 35 sampai 44 atau 25 sampai 34 dan seterusnya. Ya, jadi ada by income, by gender juga. Lalu ada key players-nya. Jadi ada 45% Facebook, 28% Instagram, 9,5% TikTok, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada analis opinion juga, jadi sedikit opini dari analis kami mengenai social media advertising di Indonesia. Jadi lokal circumstance, lokal situasinya tuh seperti apa sih? Lalu ini akan impact ke uh, social media advertising itu seperti apa? Ya. Lalu kita juga ada reach-nya, jadi untuk advertising ini berapa banyak orang sih yang terjangkau gitu dari advertising social media ini. Nah, kalau dari Facebook, dari Line, dari LinkedIn, dan seterusnya. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah kami punya market insights ya. Jadi memberitahu teman-teman gimana situasi market tersebut dan kedepannya akan seperti apa. Dan kita juga bisa compare atau membandingkan dengan negara lainnya. Jadi kita bisa membandingkan sampai 4 negara lainnya seperti kayak misalnya Indonesia dengan Vietnam, dengan Thailand, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaannya seperti apa. Dan ini adalah perbedaan yang direct ya, yang kita bisa bedakan dengan langsung karena kita mempunyai market definisi dan in-scope dan out-of-scope yang sama untuk Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Seperti itu. Oke. Nah, data-data ini bisa juga diubah visualisasinya seperti kayak line chart, table format, dan seterusnya jika diinginkan. Lalu bisa juga di-download dalam bentuk Excel sheet ataupun juga CSV format. Ya, jadi bisa di-download dalam CSV kalau ingin masukkan tipe-tipe advertising lainnya seperti kayak search advertising atau direct messaging advertising itu juga bisa. Ya. Jadi ini untuk offline analisisnya. Jadi ini untuk market insights. Lalu aku juga mau share lebih lanjut. Kita juga ada yang namanya global indicators di dalam market insights ini, di mana kita akan mengupas lebih lanjut untuk data-data makroekonomi, sosioekonomi, indikator global ya. Jadi kita bisa melihat misalkan GDP, GNI, lalu juga bisa melihat konsumsi indikatornya, dan seterusnya. Jadi bisa pilih aja negara-negara yang diinginkan. Jadi kita cover lebih dari 150 negara itu, dan bisa kita lihat fiturnya sama, tetapi yang berbeda adalah key metrics-nya. Jadi kalau untuk socioeconomic indicators kita ada economic inequality misalkan, lalu ada juga education, employment, dan lain-lain. Oke, ya. Jadi ini untuk market insights. Jadi kita sudah ada gambaran ya
seperti apa sih statistik, seperti apa sih reports, atau seperti apa sih market insights. Nah, lalu kalau tadi kita menggunakan um, search bar untuk mencari data mengenai satu topik, kita juga bisa menggunakan research AI untuk mencari, um, untuk membuat kesimpulan atau mencari data mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Misalkan, untuk research AI ini adalah tool baru ya, di mana kita bisa um, ketik aja prompt kita, misalnya aku ingin tanya, how are social media driving the e-commerce market di Indonesia? Pas kita klik Get Insights, ini akan menggenerasikan um, summary text ya, di mana research AI kita akan memilih beberapa konten yang relevan mengenai topik itu, lalu kita akan connect data-datanya untuk membuat kesimpulan seperti itu. Jadi kita bisa melihat gimana sih social media itu affect e-commerce market di Indonesia. Ya, jadi faktornya adalah ongoing sales and promotions, convenience, dan influencer marketing. Ya, jadi social media digunakan untuk menjadi influencer marketing juga, dan ini in turn akan drive atau membangun e-commerce market di Indonesia lebih jauh. Ya, jadi social commerce juga lumayan populer atau trending untuk generasi-generasi yang lebih muda saat ini, dan data-data ini kita bisa lihat ini diambil dari sumber atau data yang ada di bawah ya. Jadi kita bisa lihat misalkan untuk nomor yang key factor driving this growth ini, kita bisa lihat dalam nomor 3 ataupun juga nomor 2. Jadi sumber nomor 2 dan nomor 3 di sini bisa kita klik, lalu kita bisa melihat statistiknya, lalu balik lagi ke sumbernya. Kita bisa lihat sumbernya itu seperti apa. Ya, jadi ini akan mempermudah untuk mencari data mengenai pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti ini. Oke. Lalu kalau kita ke bawah, kita juga bisa melihat ada extended query recommendations, di mana kami punya research AI akan rekomend prompt-prompt yang menarik gitu mengenai topik yang kita lihat saat ini. Jadi mengenai social media dan e-commerce, jadi kita bisa melihat mungkin future projection untuk social commerce itu seperti apa, atau ada demographic analysis juga untuk social commerce users, dan mungkin role of social media platforms and e-commerce growth. Jadi ada comparative impacts-nya untuk social media platform yang berbeda di Indonesia. Ya, ini bisa di generate lagi answernya atau jawabannya dalam sekitar 15 detik. Oke. Ya, jadi ini gunanya research AI. Jadi lumayan berbeda dengan search bar, di mana search bar hanya mengasih data-data, list data-data yang kita ada mengenai suatu topik. Tetapi kalau untuk research AI ini kita nge-connect data-datanya untuk membuat kesimpulan. Ya. Jadi ini untuk research AI-nya.
Lalu kita juga ada yang namanya live webinars dan recordings, di mana teman-teman kalau ingin uh, updated dengan um, tren saat ini ya, kita bisa join juga webinar-webinar kami, di mana kami punya researchers dan analis akan share mengenai topik-topik yang saat ini lagi trending seperti sustainability, technology and finance, seperti itu ya. Jadi seperti yang kita lihat yang diadakan hari ini adalah sustainability versus tech in finance. Jadi kalau ingin uh, join bisa join juga. Oke, kalau tidak bisa bisa lihat di recordingsnya. Ya, jadi ini um, overall mengenai Statista platform. Mungkin aku akan recap sebentar. Jadi kita udah cover statistics, reports, market insights, research AI, dan juga servicesnya ya. Jadi aku ingin um, recap bahwa kalau misalkan teman-teman ingin melihat suatu industri secara makro gitu ya, kita bisa melihat market insights kami karena ini um, akan memberikan informasi mengenai situasi dan juga ke depannya marketnya akan seperti apa secara garis besar. Nah, tetapi kalau misalkan ingin melihat ke companies, ke competitive environment untuk industri itu sendiri gitu ya. Jadi misalkan kita udah lihat nih di market insights, oh kita mau uh, um, uh, um, tulis laporan mengenai misalkan mengenai social media. Nah, kan social media ada banyak platform-platform berbeda gitu. Kalau kita ingin melihat mengenai platform-platform berbeda itu, kita akan rekomendasikan untuk melihat kami punya reports. Nah, reports yang mana yang lumayan berguna bisa juga di Companies and Products Reports, di mana kita bisa menggali lebih lanjut mengenai platform-platform tersebut, mengenai em, perusahaannya, finansialnya, lalu kita juga bisa melihat penggunaan usernya seperti apa, kita bisa melihat di Consumer and Brands Reports gitu ya. Lalu lagi untuk trennya seperti apa yang currently lagi happening nih, kita bisa melihat Digital and Trend Reports. Ya. Lalu kita juga bisa melihat statistics untuk spesifik key information gitu ya. Jadi kita bisa melihat juga seperti misalkan untuk internet gitu ya, digital populationnya seperti apa yang bisa affect internet penetration, social media penetration, uh, dan seterusnya gitu. Jadi ini lebih individual statistik. Oke. Ya, jadi ini more or less mengenai Statista platform. Um, Mungkin aku akan uh, um, membuka floor untuk pertanyaan ya. Jadi apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang kita bisa klarifikasi atau bantu pada hari ini? Baik rekan-rekan, silakan jika ada yang mau bertanya terkait statista, eh, silakan boleh ditanyakan di kolom chat atau kalau yang mau silakan Raisan. Nanti biar akan kita bantu untuk bisa bicara langsung dengan Mbak Moni. Silakan. Oke, ada malu-malu mungkin ya. Oke, boleh kalau misalnya nggak ada yang bertanya, saya boleh nanya Mbak ya. Iya, boleh, Pak. Kalau misalnya untuk tadi yang kita kan lagi seneng banget nih sama yang AI nih. Yang Iya. untuk yang statista AI itu promnya harus bahasa Inggris ya. Ah,
untuk research AI ini kita support lebih dari 100 bahasa juga, jadi bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Oke, siap-siap. Sama satu lagi mungkin Mbak ya, ini agak sedikit Telkom University banget. Eh, Kebetulan kita sudah mengamankan statista ya Mbak ya. Ini juga izin pertanyaan titipan. Iya, Apakah Telkom University sudah termasuk subscribe AI itu sudah termasuk dari yang kami subscribe? ya, jadi research AI ini lumayan baru dan ini sudah udah komplementari ya untuk Oke, Universitas Telkom. oke, terima kasih itu aja nanya. Berarti sudah bisa digunakan ya. Ini Betul. fiturnya baru ya Mbak? Baru kapan? Tahun lalu kita baru Oh sudah, ya sudah ada tahun lalu berarti ya. ya lihat Q3 tahun lalu ya lumayan. Oke oke, siap siap. Oke, silakan rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya terkait statista. Saya juga agak kaget sama statista ini. Keren banget ternyata ya, banyak sekali informasi yang sebenarnya diberikan oleh statista. Sudah dengan ada AI-nya, jadi sepertinya ini sudah sangat bisa membantu sekali untuk kegiatan penelitian ya, apalagi rekan-rekan mahasiswa yang mungkin lagi membutuhkan informasi untuk bab satu, bab 2, bab 3 untuk landasan penelitian. Boleh, silahkan rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, silahkan untuk yang ingin bertanya, enggak dipersilahkan. Tidak ada sepertinya. Oke, diinformasikan untuk rekan-rekan yang ingin mengakses statista, ya, yang pastikan rekan-rekan mengakses statista itu berada di kawasan Telkom University dan login menggunakan Teleconnect atau Telecase ya. Jadi ketika teman-teman sudah connect, Bapak Ibu sudah connect, itu sudah bisa langsung menggunakan statista. Tandanya seperti apa itu bisa dilihat di layar ya. Bapak Ibu semua itu ada welcome Universitas Telkom. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada tulisannya itu berarti sudah bisa digunakan. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya aksesnya dari rumah, ya silahkan gunakan aplikasi My Love, remote access. Eh, oh, ada dari Mas Ridwan, sepertinya. Mohon maaf, bisa diulangi lagi terkait research AI-nya. Mungkin ingin sekali lagi dipraktekkan mungkin Mbak Monik ya. Silakan Mbak Monik. Ya, oke, boleh. Ya, jadi untuk research AI-nya, ya, jadi kita bisa masuk melalui research AI tab di sini ya. Jadi untuk research AI-nya penggunaannya sangat simpel, seperti misalkan menggunakan AI tools lainnya ya, seperti ChatGPT atau um, AI tools lainnya. Jadi kalau untuk research AI ini kita bisa type in atau ketik aja kami punya prompt, bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris, seperti itu. Jadi misalkan kita ingin melihat mengenai um, dan kita bisa ketik aja bagaimana perkembangan sosial media di Indonesia dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, kita bisa klik Get Insights, lalu kita akan proses pertanyaannya, dan ini akan um, generate jawaban dalam sekitar 15 detik ya, di mana kita bisa melihat jawabannya akan dalam bentuk text-based. Ini adalah basically summary di mana kita akan memilih beberapa sumber-sumber yang atau statistik atau konten yang menurut kita relevan dengan pertanyaannya. Lalu kita akan connect nih data-datanya untuk membuat kesimpulan. Ya, jadi kita bisa lihat penetrasi media sosial diproyeksikan mencapai sekitar 82% populasi pada tahun 2026. WhatsApp, Instagram, Facebook menjadi platform terpopuler dengan tingkat penetrasi masing-masing. Nah, kini kita bisa melihat sumber-sumbernya ada tertera di sini. Jadi kita bisa
diklik juga ya, dan melihat lebih lanjut di statistiknya, lalu bisa dicek kembali juga sumbernya ya. Jadi just in case mau di double check atau triple check itu bisa. Eh, oke. Oke, izin sepertinya baru ada yang bertanya ya Mbak. Sudah Mbak untuk sudah dijawab ya? Sepertinya Ya, sudah. Oke, nanti bisa Mas Ridwan mencoba sendiri seperti dia ya. Tinggal coba akses statistik sendiri. Di situ sudah ada yang di atas ya Mbak ya di Research AI. Boleh dimasukkan pertanyaannya saja. Oke, selanjutnya dari yang raise hand dulu mungkin ya nanti Mbak Raisya akan selanjutnya boleh yang raise hand Mas Oke, atau Mbak ini? Mas ya, ya, oke. makasih. Silakan Mas. Ya, pertanyaannya. Izin, maaf saya off cam ya, Mas Ya, dan Mbak Monik. Terima kasih atas pemaparannya sebelumnya. Ya, ini menarik sebenarnya untuk membantu kami untuk melakukan research gitu ya terhadap jurnal atau mungkin yang ingin kita teliti. Cuman saya ada dua pertanyaan. Mungkin satunya nanti ke Telyu ya, satunya ke Mbak Monik gitu ya. Yang ke Telyu sendiri kalau terkait tadi kan disampaikan ini hanya bisa diakses untuk Telkom University hanya menggunakan jaringan di kampus gitu ya. Nah, kalau untuk yang PJJ atau mungkin yang eksekutif mungkin kan tidak di lokasi itu ya. Ada alternatif nggak gitu ya? Yang pertama mungkin nanti dijawabnya nanti aja. Yang kedua untuk yang statista Mbak Monik, ini kan tadi kalau dilihat yang research AI kita promptingnya adalah menanyakan terkait hal yang ingin kita ketahui gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita mau mengkomparasi terhadap jurnal yang sudah kita dapatkan gitu ya, let's say jurnal itu membahas tentang perkembangan ekonomi atau apapun itu ya. Kemudian kita komparasi di dalam research AI ini apakah bisa muncul komparasi yang bisa dijadikan mungkin fenomena baru gitu ya. Dan lain untuk cari fenomena yang baru gitu. Mungkin sih Mbak Monik. Makasih Mas. kasih Pak. silakan. Wah, ini yang dari rekan-rekan magister ya. Silakan Mbak Moni. Oke. Nah, saat ini kita untuk research AI-nya, aku mau highlight saat ini kalau untuk digunakan seperti yang tadi Bapak tanya ya, itu saat ini belum bisa karena untuk research AI em, kita ingin highlight bahwa kita hanya menarik data dari Statista Database. Ya, kita tidak menarik data dari internet secara general karena kita ingin memastikan bahwa data-data yang kita presentasikan di research AI ini adalah data-data yang memang dari kami punya researcher ataupun juga dari kami punya editorial team sudah validasi dan sudah dicek ya untuk kredibilitas dan seterusnya. Jadi untuk itu kita hanya menggunakan data-data yang ada di Statista platform. Jadi misalkan kalau dari jurnal lainnya yang mungkin saat ini belum ada di Statista platform itu kita tidak bisa uh, menggunakan research AI. Oke, makasih Mbak Monik. Cukup. Terima kasih. Mungkin pertanyaan nanti ke Telkom University ya Mbak, Mas ya. Untuk Siap. rekan-rekan magister PJJ yang mungkin kebanyakan ada di luar kampus, itu kita ada aplikasi My Love Mas. Jadi itu adalah aplikasi yang akan membantu rekan-rekan semua bisa akses publisher termasuk statista yang dilanggan oleh Telkom University dari rumah. Nah mungkin tata caranya Mas boleh dicek aja di WhatsApp ke Open Library. Nanti kita akan Oke. pandu di sana. Siap, terima Ya, kasih. sama-sama. Prodi apa Mas izin? Saya magister manajemen. Oh, MM, oke. Ya, Siap, tinggal di WA aja ya, Mas ya. siap, Oke, terima kasih. sama-sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mbak Monik. Saya Raisya, izin bertanya, apakah ada risiko plagiarisme yang terkait dengan penggunaan data statistik dari platform Statista? Silakan, Mbak Monik. Kalau untuk itu em, mungkin Steph bisa bantu jawab. Oke, selamat siang. Kalau untuk mengenai plagiarisme, kami memang sudah bantu untuk tanyakan ke researcher kami. Kebetulan mereka sedang uh,
kurang lebih memformat ya untuk edaran mengenai plagiarisme dan sebagainya. Nanti begitu sudah ada update, kami akan sampaikan secara resmi ya ke teman-teman dari Telkom University. Hanya saja kalau misalnya lihat dari pertanyaannya Bu Raisa, resiko plagiarisme itu uh, terkait dengan penggunaan data statistik dari platform Statista. Kalau dari Statista sendiri kan kami sumbernya itu satu sudah ada republications right untuk digunakan di Statista ya. Nah, kalau misalnya selama Bapak Ibu mensitasi Statista pada saat penulisan konten atau artikel Bapak Ibu itu harusnya tidak termasuk dalam plagiarisme gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu lebih kepada apakah Statista bisa membantu dalam mendeteksi plagiarisme, nah itu jawabannya tidak bisa gitu. Beda ya, beda tujuan mungkin itu maksudnya turn it in ya. Ya, ya. Ya, siap, Bu. Mbak Stefani, ada dua rekan dari Statista sebenarnya hadir di sini. Siap. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Raisya ya. Mungkin tadi kalau misalnya terkait plagiarisme, tadi saya lihat di data-datanya juga sebenarnya sumbernya itu sudah lengkap sekali ya. Ini datanya diambil dari mana, bahkan tadi kalau Mbaknya menyimak, itu sudah ada citasi ya, style citasinya. Itu dibuat sampai 6 atau 5 kalau nggak salah. Ada IEEE, APA. Jadi make sure aja kalau misalnya sudah mengambil data dari Statista, eh, jangan lupa citasinya di copy paste dulu yang sudah disediakan Statista supaya tidak terjadi plagiarisme. Ya, oke. Selanjutnya next question, silakan jika ada yang masih ingin bertanya. Ada juga yang mau resen, silakan. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, boleh mungkin terakhir dari Mbak Monik, mungkin ada closing statement terkait aplikasi Statista untuk rekan-rekan mahasiswa Telkom University. Silakan Mbak Monik. Ya, jadi untuk Statista mungkin bisa dicoba eksplor lebih dalam karena kita mempunyai banyak sekali data-data yang ada ya dari berbagai macam industri maupun topik yang relevan dengan studi atau mungkin tugasnya seperti itu. Jadi bisa dicoba. Lalu uh, yang pastinya adalah Statista mempunyai sumber-sumber data yang banyak dan juga bisa dicek kembali dalam. Jadi kita ada source linknya ya seperti tadi kita lihat. Jadi bisa digunakan juga untuk mencari data lebih lanjut atau mungkin untuk um, mendapatkan narasi yang lebih baik terhadap data itu tersebut. Lalu jangan lupa untuk menggunakan citasi fiturnya supaya bisa um, um, di copy paste langsung ke tugasnya seperti itu. Jadi untuk Statista ini akan sangat membantu menghemat waktu dan juga um, uh, uh, mendapatkan informasi yang kredibel dan reliable gitu ya. Jadi bisa digunakan lebih baik. Jadi ini aja dari kami. Mungkin sekedar informasinya. Terima kasih Pak udah organize sesi hari ini. Oke. Oh, silakan Misalnya Mbak Pak, Stefani. ya, mungkin saya tambahkan sedikit untuk research AI-nya teman-teman. Dengan teman-teman dari Telkom-U sering-sering menggunakan research AI ya, terutama baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu termasuk membantu sistem AI kami juga belajar ya mengenai uh, bahasa maupun mengenai cara menjawab query teman-teman. Jadi
sering-seringlah digunakan gitu ya. Tapi kalau bisa jangan pakai bahasa Sunda karena belum masuk gitu. Oke, itu aja dari saya. Iya, terima kasih. Ini kita tepuk tangan virtual dulu ya buat rekan-rekan dari Statista. Keren banget hari ini. Kami dari Jawaban Library juga sering banget untuk mempromosikan Statista ini. Cuma sekarang mungkin dapat pencerahan baru ya. Ternyata Statista itu mungkin selama ini kita kasih tahu hanya dasarnya aja. Ternyata kalau sekarang kalau bisa mau dieksplor lagi, wah ternyata sangat-sangat mendalam sekali. Informasi yang ada di sana juga keren-keren dan nggak usah ragu untuk menggunakan data-data yang ada di Statista untuk kegiatan penelitian maupun kegiatan tugas ya. Apalagi sekarang udah ada fungsi AI-nya, wah itu kayaknya akan menjadi salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh mahasiswa Telkom University ya. Mungkin nanti ke depannya bisa bahasa Sunda ya Bu ya, atau bahasa Jawa. Amin. Amin. Oke, selanjutnya adalah mari rekan-rekan, sepertinya kegiatan hari ini tidak afdol kalau kita tidak foto bersama. Jadi izin rekan-rekan boleh kita buka virtual kameranya, sorry. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya kita abadikan momen ini. Dan semoga udah foto bersama ini langsung rekan-rekan yang ada di kawasan Telkom University bisa langsung dibuka statistanya ya. Silahkan tugasnya dikerjakan. Sudah ada fitur AI-nya ya. Yang jelas satu, jangan copy paste ya. Harus gunakan citasi yang sudah disediakan oleh Statista supaya nggak kena plagiaris. Oke? Oke rekan-rekan, boleh saya tunggu ya sekitar 5 detik, boleh kita buka kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon dibantu untuk rekan-rekan panitia untuk di-capture momen hari ini. Ya, silahkan yang lagi ada di rumah mungkin bisa pakai kerudung dulu. Dan dulu aja, dan jangan lama-lama ya. Oke, ini sudah mulai. Wah, ada yang pakai rolan, wih, keren. Oke, ya, di close lagi. Dibuka dulu rollnya, Mbak. Ya, oke. Nah, sudah dibuka sepertinya. Oke, silakan. Oke, dihitung ya. Kita dibantu untuk rekan-rekan panitia. 1, 2, 3. Boleh senyumnya? Di slide berikutnya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Baik, selanjutnya adalah pembagian link presensi ya. Boleh dibantu untuk panitia, silakan. Nah, ini adalah link presensi. Silakan untuk rekan-rekan yang membutuhkan e-sertifikat. Dan juga tidak hanya yang membutuhkan sertifikat ya, ini juga kita butuh feedback dari rekan-rekan semua terkait kegiatan ini. Mungkin kegiatan selanjutnya yang di-subscribe Open Library itu cukup banyak. Jadi mungkin teman-teman ingin, saya mau tahu lebih dalam terkait apa, saya terkait Milo, terkait Spring dan sebagainya, itu bisa silahkan masukkan ke kritik dan sarannya. Dan jangan lupa silahkan masukkan namanya yang lengkap ya, emailnya juga nggak boleh salah, karena untuk pemberian sertifikat itu akan kami berikan melalui alamat email. Oke, kami ucapkan ya terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Telkom University dan juga rekan-rekan yang sudah terlibat dalam penyelenggaraan acara hari ini. Terima kasih juga rekan-rekan dari Statista sudah bersedia sharing terkait aplikasinya kepada para peserta hari ini. Kami berharap kegiatan ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi ya, apalagi dengan terkait mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Statista untuk kegiatan penelitian ataupun juga kegiatan pembelajaran. Saya Muhammad Zaki Rahmat, mohon undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan salam literasi. Silakan rekan-rekan jika ingin mengisi link feedbacknya. Terima kasih Mbak Munik, Mbak Stefani sudah hadir. Oke. Terima kasih semuanya. Ya. Dan rekan-rekan jika ingin sudah mengisi link feedback, bersilakan.